مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Pembahasan kita malam Jumat yang kedua, jadwal kita melanjutkan kajian fikih bab muamalah, yaitu kitabun nikah. Sekarang kita masuk pada fasal baru, yaitu faslun fi ahkamir radha. Satu fasal, satu bab yang menjelaskan tentang hukum radha. Radha itu hukum menyusui. Seorang wanita yang menyusui bayi, seperti apa hukumnya dan seperti apa hal yang akan terjadi baik bagi si wanita ini maupun si bayi yang menyusui. Di sini dikatakan faslun wa idza arda'at imra'atun bilabaniha waladan sar ar-radi'u waladaha bi syartaini ahaduhuma ay yakuna lahu dunal hawlaini wathani an turdi'ahu khamsa rada'atin mutafarriqatin wa yasiru zawjuha aban lahu wa yahrumu 'alal murda' at-tazwiju ilaiha wa ila kulli man nasabaha wa yahrumu 'alaiha at-tazwiju ila al-murda' wa waladihi duna man kana fi darajatihi aw a'la tabaqatan minhu. Jadi di sini dikatakan fasal yang membahas tentang radha. Radha itu hukum menyusui tadi. Pertama dikatakan wa idza arda'at imra'atun bilabaniha waladan. Jika seorang wanita menyusui seorang anak dengan susunya sendiri, wanita ini siapa? Pertama, wanita ini mau perawan ataupun yang sudah nikah. Emang perawan bisa punya air susu? Bisa. Sekarang kan sudah ada suntik hormon. Suntik hormon kemudian sehingga menyebabkan keluar air susunya, kemudian disusui itu anak, maka termasuk dalam kategori ini. Paling cepat berapa? Paling cepat 9 tahun. Kenapa? Karena 9 tahun adalah umur wanita paling cepat bisa balik. Dan 9 tahun ini sekali lagi kita ingetin, 9 tahun ini bukan secara bukan secara masehiyah, melainkan secara hijriyah. Bukan dengan bulan Juli, Juni, Juli, Agustus dan lain-lain, bukan. Tetapi dengan Muharram, Safar. Karena bulan kita adalah bulan Muharram, Safar, Rabi awal, Rabi akhir dan seterusnya. Nah, tapi sayangnya banyak dari kita yang nggak hafal, masya Allah. Mudah-mudahan semuanya yang nggak hafal jadi hafal. Jadi terhitung semenjak lahir. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, sekali lagi kita ingetin, yang punya anak khususnya perempuan ataupun laki-laki yang punya anak yang belum tahu kapan lahir anaknya secara qamariyah, secara hijriyah, maka cari tahu. Kenapa? Karena penentuan baligh itu tergantung pada kelahiran qamariyahnya, bukan masehiyahnya. Tergantung kepada kelahiran hijriyahnya, bukan masehiyahnya. Jadi misal sekarang kan udah banyak teknologi, tinggal ketik doang. Misal lahir tanggal berapa, tanggal 1 Januari tahun berapa, 95 misal. Tinggal ketik 1 Januari 95, nanti akan keluar hijriyahnya tanggal berapa. Harinya sama, harinya cocok, berarti sama. Cari tahu. Supaya apa? Tadi ketika anak kita mengadukan masalah haidnya, kita nggak kebingungan. Paling tidak ketika kita bertanya sama seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai, dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Karena perhitungannya lebih cepat hijriyah. Nanti takut secara masehi ini belum sampai 9 tahun. Si ustadz, si kiai, si guru ini menjawab, oh ini bukan haid nih, ini istihadah. Ternyata secara qamariyah, secara hijriyah sudah 9 tahun, itu adalah haid. Kan rusak. Harusnya dia tidak wajib sholat, dia malah sholat. Jadi ini baik yang sudah berkeluarga ataupun yang akan berkeluarga.
Jadi ketika seorang wanita tadi menyusui seorang anak, baik wanitanya sudah nikah ataupun belum, maka apa yang akan terjadi? Sara waladan, asara radi'a waladaha. Maka si anak ini tadi, si bayi ini menjadi anaknya si perempuan yang menyusui. Bisyartaini, dengan dua syarat. Ahaduhuma ayyakuna lahu dunal haulain. Syarat yang pertama, si anak ini belum 2 tahun sempurna. Umurnya belum 2 tahun. Lagi-lagi terhitung dengan hitungan qamariyah, dengan hitungan hijriyah. Jadi bukan cuma buat perempuan doang, buat laki-laki juga. Ya. Ini madhabnya Imam Syafi'i. Kenapa? Karena madhab Imam Malik itu dia walaupun sudah lebih dari 2 tahun tetap jadi rodok katanya, tetap jadi anak sepersusuan. Nah, ini bahaya ini kalau diterapkan di Indonesia, nanti banyak anak sepersusuan. Udah kumisan terus nyusu sama orang lain perempuan, anak sepersusuan, bahaya. Karena di Saudi itu mayoritas madhabnya kan Maliki. Itu di sana kalau ada supir begitu, supaya jadi mahramnya kemana-mana bisa nganterin pergi berduaan, disusuin dulu. Nah, dulu ana masih ingat ketika belajar Bulughul Maram, ada yang bertanya ini sama anak punya Syekh Al-Maghfurlah Allah yarham, Syekh Muhammad Ali Yahya Mur'i, nanya gimana dengan hadis ini, karena memang ada hadisnya. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat jadi maula, jadi pembantu lah kurang lebih, membantu seorang ibu, seorang janda yang di rumahnya itu hidup sendirian. Jadi dari masih ada suaminya. Nah, bagaimana? Khawatir melihat aurat lah atau segala macam. Dijawab oleh Rasulullah SAW, rodok, susuin, maka akan jadi anak sepersusuan. Nah, ini masih dipakai oleh mereka di hadapan madhab Imam Syafi'i. Ini nasakh, dihapus hukumnya, itu khususiyah ketika zaman itu saja. Jadi syarat yang pertama belum 2 tahun atau di bawah 2 tahun, masih di bawah 2 tahun. Kemudian yang kedua, wathani anturdi'ahu khamsa radha'atin mutafarriqatin. Yang kedua adalah ini bayi, ini anak tadi yang belum 2 tahun harus disusuin langsung. Harus disusuin langsung ke sumbernya, minimal 5 kali susuan. Yang kelima-limanya kenyang. Jadi nggak boleh dicabut, kan bayi kan kalau nyusu kan kalau udah kenyang lepas sendiri ya. Ngenyot, udah kenyang lepas sendiri 1. Nanti aus lagi, ngenyot, udah kenyang lepas 2, terus sampai 5 kali. Kalau belum 5 kali maka belum terjadi hukum ini. Belum terpenuhi syaratnya. Atau sekarang kan banyak tuh, ada yang ada alat sedot ASI. Kemudian disedot, ASInya diperjualbelikan. Apakah pertanyaannya, apakah kemudian menjadi anak sepersusuan? Enggak. Kenapa? Karena enggak langsung dari sumbernya. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan itu tetap jadi anak sepersusuan. Tapi yang jumhur ulama mengambil pendapat ini enggak jadi anak sepersusuan. Kenapa? Karena enggak langsung dari sumbernya. Jadi harus langsung dari sumbernya dan harus 5 kali copot sendiri. Artinya kalau misal ketika disusuin itu ibu sepersusuannya ini nggak sabar, aduh lama banget nih bocah kagak kenyang-kenyang, dicopotin begitu, maka nggak jadi, gagal. Udah ente lapar banget begitu terus dicopotin, nggak jadi sepersusuan walaupun sudah 5 kali, maka tidak terjadi sepersusuan. Nah, muncul pertanyaan berikutnya, gimana kalau susunya tercampur dengan sesuatu? Misal si anak lagi makan terus disusuin, kan biasanya kan anak tuh kalau ini udah lebih dari 1 tahun, masuk 1 tahun lewat kan ada empasi kan, makanan pembantu ASI, disuapin empasi terus ausnya diminumin ASInya dari ibu lain, gimana? Maka tetap walaupun tercampur, artinya walaupun tidak atau bukan murni ASI,
selama langsung dari sumbernya. Jadi kalau sekali lagi, kalau walaupun tidak diperjualbelikan, misal ada perempuan nyusuin anak orang lain, kemudian disedot asinya ditaruh kulkas, karena misal capek, udah ditaruh kulkas saja dulu begitu. Karena sekarang begitu, Ana ingat dulu ketika istri itu masih kan sambil kuliah dulu, istri itu hamid itu disusuin pakai botol tetap susunya susu ASI, diperas kemudian masuk ke kulkas. Tetapi masya Allah Hamid ini nggak mau, jadi benar-benar full ASI langsung dari sumbernya, padahal sama-sama ASI, dikasih dot sampai anak beli bermacam-macam dot. Ini katanya ini apa namanya, dotnya nggak sesuai gitu, nggak gepeng, anak beli yang gepeng. Begitu beli yang gepeng terlalu gede, ini terlalu gede, beli yang kecilan nih gitu. Wah, udah berbagai macam dot tetap nggak mau, padahal sama asinya. Jadi walaupun punya itu orang ditaruh di kulkas, tetap jumhur ulama mengatakan tidak menjadi hukum sepersusuan. Apa saja hukum yang akan terjadi? Wa yasiru zaujuha aban lahu. Tadi yang pertama hukum yang terjadi, ini anak jadi anaknya dia. Otomatis kalau anak jadi anaknya dia, maka apa? Maka jadi mahram. Yang tadinya nih perempuan orang lain, nggak boleh dilihat auratnya, maka ketika terlihat auratnya tidak dosa pertama. Yang tadinya pertama nih perempuan orang lain bersentuhan membatalkan wudu, bersentuhan dosa. Maka ketika ini terjadi, persusuan ini terjadi, itu perempuan ketika dipegang wudunya tidak batal, ketika bersentuhan tidak berdosa. Dan semua yang berkaitan dengan mahram antara anak dengan ibu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ini anak perempuan, maka suami si perempuan yang menyusuinya menjadi bapaknya. Jadi suaminya sama dengan bapaknya, maka hukumnya sama. Ini laki nggak boleh nikahin ini anak perempuan nanti kalau sudah besar. Begitu tumbuh dewasa tidak boleh dinikahi. Wah, kan bukan anak aneh, siapa bilang? Itu darah, itu ASI kan adalah darah. Nah, ketika masuk darahnya jadi satu, maka sudah sedarah. Tidak boleh, nggak boleh nikahin. Ini yang kedua, hukum yang kedua, suaminya menjadi bapak bagi dia. Kan yang jadi masalah kan kalau cuma perempuan lah, kalau laki mah enjoy, laki ketemu laki, anaknya laki-laki yang disusuin, ya udah selesai. Kan laki ketemu laki, suami ketemu anak laki-laki, nggak ada masalah. Tapi kalau anaknya perempuan, maka si anak perempuan ini sama dengan anaknya posisinya. Bersentuhan nggak batal, bersentuhan nggak haram, melihat auratnya tidak haram, dinikahi haram, dinikahi haram. Ini yang kedua. Kemudian yang selanjutnya, wa yahrumu 'alal murda'i tazwij ilaiha. Kalau anaknya laki-laki, karena tadi si wanita menyusui, maka ini anak laki-laki ketika dewasa tetap haram dinikahi. Kenapa? Karena posisinya sama, sudah seperti ibunya ibu kandung. Udah sama persis, jadi nggak boleh dinikahin. Misal tadi tuh nyusuinnya masih muda, anak 15 tahun lah katakan, atau 11 tahun 12 tahun perempuan nyusuin anak bayi. Ketika tumbuh dewasa kan nanti gedenya agak-agak sama kan, cuma selang 15 tahun itu masih tahu-tahu ini anak yang disusuin demen gitu, ternyata cakep ibu aneh. Terus dinikahin, haram, nggak boleh. Atau kebalikannya, ini perempuan ngelihat, ternyata nih anak yang dulu anak susu ini cakep, ternyata nih ganteng, pinter, lagi rajin ibadah, masya Allah, dinikahin, nggak boleh, haram, tetap haram. Itu hukum yang ketiga. Kemudian wa ila kulli man nasabaha, hukum yang keempat, keharaman ini berlaku bagi semua nasabnya. Maksudnya semua nasabnya, andai ini perempuan punya anak tadi, punya anaknya laki-laki atau perempuan, maka semuanya berubah menjadi mahram. Kalau tadi yang disusuin anaknya laki-laki, kemudian si perempuan ini punya anak perempuan,
maka laki dengan perempuan ini menjadi mahram, nggak boleh dinikahin. Atau yang disusuinnya perempuan, punya anak laki-laki, sama. Intinya semua yang menjadi mahram pada nasab, yang anak langsung menjadi mahram pada rodok. Menjadi mahram karena sebab adanya persusuan. Ini hukum yang terjadi. Nah sekarang pertanyaannya muncul, gimana kalau ketika menyusui, kan namanya menyusui anak kecil ya. Misal dia di Karawang ngontrak, terus ketika lahir anaknya nggak bisa disusuin. Kenapa? Karena memang ibunya tidak keluar ASI. Ada kan banyak perempuan begitu ngelahirin nggak keluar ASInya, banyak. Ada, bukan nggak ada. Kebalikannya aja ada, belum lahir ASInya udah deres, basah, terus banjir, ada banyak juga. Nah ini misal si ibunya ternyata nggak keluar ASInya. Ini orang tua ngontrak di Karawang mau nggak mau cari ibu sepersusuan. Namanya kecil, ternyata begitu besar. Ini orang pindah tempat. Gitu pindah tempat, pindah rumah, tumbuh dewasa. Nah anak si ibu yang nyusuin ini tadi dengan si anak sepersusuannya tumbuh besar nggak saling kenal, karena dulu kan anak kecil, iya kan? Ternyata tumbuh besar sampai sudah manglingin, nggak tahu ibunya yang nyusuin udah meninggal, bapaknya, suaminya udah meninggal misal. Haji anak yang sebatang kara gitu. Udah tinggal sendirian, ibu bapaknya nggak ada nih perempuan. Laki-laki ini tadi si anak yang disusuin udah besar, tahu-tahu lagi main ke Karawang ketemu sama nih perempuan. Singkat cerita nikahlah dia. Bagaimana hukum pernikahannya? Maka ini dikatakan dalam fikih namanya watok syubhat. Pernikahannya pernikahan syubhat. Hukumnya gimana? Ketika dia tahu otomatis fasakh, otomatis rusak pernikahannya. Nah selama nggak tahu maka itu ma'fu, nggak dianggap zina. Tapi begitu sudah tahu otomatis rusak. Aduh tapi anak kan cinta, nggak ada sudah cinta, udah lepas. Gimana kalau sudah punya anak? Hatta sudah punya anak, itu anak nasabnya kembali kepada si ibunya, nggak balik kepada bapaknya. Kenapa? Karena bukan nikah yang sah, nikahnya sebetulnya rusak. Watak syubhat. Sama dengan kasusnya begini, ada anak kembar, nah misal nih Pak Ramdan kan kembar, Pak Ramdannya. Nah, misal Pak Ramdan kan kembar, istrinya bingung misal ngebedain. Malam-malam begitu. Oh kalau ini kayaknya jarang, karena istri jarang minta. Misal begini, misal saya balik. Misal ada perempuan nih kembar gitu. Perempuan nih kembar. Suaminya bingung, artinya bingung ini tengah malam ya bingung. Lagi tinggal serumah, misal lagi kumpul di rumah orang tuanya. Tidur di ruang tamu semua begitu. Udah deh, karena kamar yang kosong cuma satu begitu. Udah tidur di ruang tamu aja bareng-bareng gitu. Yang laki-laki ruang tamu sebelah sono, yang perempuan ruang tamu sebelah situ. Tahu-tahu malam-malam salah ngajak, salah colek, bangun nih perempuan, namanya kembar. Tidur dia susah bedain begitu kan, colek nih perempuan bangun, ternyata yang bangun bukan istrinya tapi kembarannya. Ya orang dibangunin juga bingung, ya namanya baru bangun udah deh di jalan aja begitu. Tahu-tahu hubungan, nah hubungan ini namanya watak syubhat. Begitu pagi-pagi cerita gitu kan, makasih ya semalam walaupun ngantuk-ngantuk tetap jalan kewajiban. Istrinya bingung. Kewajiban apaan? Semalam mana tidur katanya. Lah, terus malam siapa? Lo kembaran gua diembat juga misal begitu. Nah ini watak syubhat namanya. Nggak tahu watak syubhat, maka hukumnya semalam ma'fu. Watak syubhat, maklum orang kembar. Ya orang walaupun udah nikah kembar kadang kalau ketemu kan, ya kalau ketemu ngedadak masih susah ngebedain. Bunda kembar susah ngebedainnya. Ya karena itu Ustadz Adi Alwi itu kalau ditanya istrinya masih suka ketukar nggak, tetap aja masih katanya. Walaupun udah jadi lakinya. Lah mirip.
Jangankan ketemu begitu, kalau dari jauh aja kadang orang mirip. Jadi ini sama kasusnya. Kalau orang udah lama nggak ketemu, karena rodok kan namanya ya rodok, masih kecil, nggak ketahuan. Begitu sudah dewasa gimana itu tadi. Begitu terjadi pernikahan, maka pernikahan ini menjadi namanya watak syubhat. Begitu ketahuan, gugur langsung. Nikahnya langsung rusak. Jadi nggak harus ditalak, nggak harus ditalak. Oh aku talak engkau, nggak pakai. Udah otomatis pernikahannya rusak. Kenapa? Karena tidak sah. Ini masalah rodok, masalah rodok. Kan kita nggak tahu, kita sih pengennya anak kita yang nyusuin istri kita, tapi kan kita nggak tahu. Ya, siapa tahu istri nggak keluar ASI, atau siapa tahu mudah-mudahan nggak terjadi sama kita semua. Begitu lahir, ya kan katanya lahir antara hidup dan meninggal, iya kan? Begitu ngelahirin, tahu-tahu mudah-mudahan dijauhin dari kita semua, istrinya meninggal, si ibu meninggal, kan pusing. Siapa yang mau nyusuin? Nah ini, cari betul-betul, cari dulu, lihat sekelilingnya. Oh ini orang-orang baik, makannya makan baik, pekerjaannya pekerjaan baik, kumpulnya sama orang baik. Cepat-cepat datang minta tolong susuin anak-anak. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami masalah bab rodok ini. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mungkin ada yang kurang jelas yang ingin dipertanyakan sebelum kita akhiri seperti biasa. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan. 3 pertanyaan mungkin cukup. Kalau nggak ada kita langsung tutup seperti biasa membaca doa. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya ini tadi sudah Anda jelaskan. Ya jadi kan 2 tahun minimal ya, minimal tidak maaf minimal, maksimal ini yang jadi anak sepersusuan adalah 2 tahun. Ini madhab kita Imam Syafi'i. Ini madhab kita Imam Syafi'i. Makanya kalau madhab Imam Syafi'i nggak ada masalah, boleh. Kang Wahyudin boleh. Kang Wahyudin haus gitu mau minum boleh, silahkan minum air putih banyak itu ada galon. Nah ente ini kenapa anak-anak hadro di depan yang ketawa-ketawa, nah bingung jadinya. Kalau haus silahkan boleh minum gitu. Tapi kalau indah madhab Imam Malik, di sisi madhab Imam Malik nggak boleh. Kenapa? Karena jadi rodok tadi. Mereka berpendapat seperti itu. Walaupun sudah lebih dari umur 2 tahun tetap jadi anak rodok. Dalilnya betul ada di kitab Bulughul Maram ada. Ana mohon maaf, ana lupa nama sahabatnya itu. Ana lupa. Ada intinya tadi ceritanya begitu. Ada seorang sahabat datang sama Rasulullah SAW menanyakan perihal ini. Akhirnya dijawab supaya ente bebas enak keluar masuknya, keluar masuk rumah nih perempuan, bebas ngebantuinnya karena memang ente adalah pembantunya, rodoin, susuin. Akhirnya ini perempuan nyusuin itu laki-laki udah gede, nah pembantu sudah besar, sudah dewasa. Jadi tetap ini madhab Imam Malik masih mengambil pendapat itu. Di Saudi ini dilakukan, dijalankan. Artinya walaupun itu kill ya, sedikit sekali daripada Imam Malik yang mengambil pendapat ini. Kebanyakan dari Imam Malik pun sama dengan kita, dengan madhab Imam Syafi'i. Tapi ada sebagian daripada madhab Imam Malik yang masih mengambil ini. Baik, mungkin ada yang lain. Kenapa? Pak Topan menanya Pak Topan. Nah, baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kalau sudah tidak ada, insyaallah kita tutup majelis taklim rutin pada pekan ini, pada malam hari ini dengan suratul Fatihah seperti biasa. Suratul Fatihah yang terakhir ini kita niatkan dengan niat yang pertama khusus untuk diri kita semua masing-masing. Mudah-mudahan usia kita dipanjangkan oleh Allah fi taatillah, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kesehatan kita ini senantiasa dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa selalu beribadah kepada Allah dengan giat, dengan kuat dan dengan semangat serta dengan istiqamah. Begitu pula Fatihah ini kita niatin Fatihah yang terakhir dengan niat yang kedua khusus untuk semua anak keturunan kita yang sedang mencari ilmu khususnya, mudah-mudahan diberikan ilmu yang berkah, manfaat dunia akhirat. Begitu pula semua anak keturunan kita mudah-mudahan dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang saleh salehah,
kelak ke depan menjadi orang-orang yang menyelamatkan kita semua dari panasnya api neraka, dari siksaan api neraka, dan membawa kita menuju kenikmatan syurga. Mudah-mudahan semua anak keturunan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penerus-penerus bangsa, penerus-penerus agama yang tertanam di dalam jiwa raganya serta hatinya keimanan ketakwaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua anak keturunan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selamat dari kerusakan akhir zaman, dijauhkan dari kemaksiatan akhir zaman, dari fitnah-fitnah yang ada di akhir zaman. Begitu pula Fatihah yang terakhir ini kita niatin dengan niat yang ketiga, khusus untuk semua orang, donatur-donatur yang sudah membantu keberlangsungan acara baik di tempat ini ataupun seluruh kegiatan di Pondok Pesantren Al-Um Nurut Tijani, khususnya yang sudah membantu untuk pembangunan Pondok Pesantren Al-Um Nurut Tijani. Mudah-mudahan rizkinya baik dengan harta, dengan tenaga, dengan pemikiran, dengan waktunya segera digantikan berlipat-lipat kali ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya digantikan dunia wal akhirah dengan yang lebih banyak lagi. Tenaganya digantikan dengan tenaga yang kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya diberkahi untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ide-ide pemikirannya yang disumbangkan, yang disedekahkan menjadi pensuci, pembersih hatinya dari seluruh penyakit-penyakit hati yang kotor. Begitu pula Fatihah yang terakhir ini kita niatkan dengan niat yang keempat khusus untuk pembangunan Pondok Pesantren Al-Um Nurut Tijani. Mudah-mudahan ke depan diselesaikan oleh Allah dalam jangka waktu yang cepat dan tepat tanpa ada sesuatu apapun yang menghambat, dan mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang iri, hasud, dengki, tidak senang dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan didekatkan oleh Allah dengan para dermawan, orang yang kaya raya yang dititipkan hartanya Allah dan rela untuk menitipkan kembali hartanya untuk ajalannya Allah. Begitu pula Fatihah yang terakhir ini seperti biasa kita niatkan dengan niat yang terakhir pula khusus untuk keluarga besar Haji Ayah Sundin. Mudah-mudahan rezekinya selalu diberkahi oleh Allah dan usahanya senantiasa dilancarkan oleh Allah sehingga bisa selalu digunakan untuk membantu dakwah li ala kalimatillah ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila Syarif Ahmad Jani radhiyallahu anhu bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bahasan kita malam Jumat yang kedua, jadwal kita melanjutkan kajian fikih bab muamalah yaitu kitabun nikah. Sekarang kita masuk pada fasal baru yaitu faslun fi ahkamir radha. Satu fasal, satu bab yang menjelaskan tentang hukum radha. Radha itu hukum menyusui. Seorang wanita yang menyusui bayi, seperti apa hukumnya dan seperti apa hal yang akan terjadi baik bagi si wanita ini maupun si bayi yang menyusui. Di sini dikatakan faslun wa idza arda'at imra'atun bilabaniha waladan sar ar-radi'u waladaha bi syartaini ahaduhuma ay yakuna lahu dunal hawlaini wathani an turdi'ahu khamsa rada'atin mutafarriqatin wa yasiru zawjuha aban lahu wa yahrumu 'alal murda' at-tazwiju ilayha wa ila kulli man nasabaha wa yahrumu 'alayha at-tazwiju ila al-murda' wa waladihi duna man kana fi darajatihi aw a'la tabaqatan minhu. Jadi di sini dikatakan fasal yang membahas tentang radha. Radha itu hukum menyusui tadi. Pertama dikatakan wa idza arda'at imra'atun bilabaniha waladan. Jika seorang wanita menyusui seorang anak dengan susunya sendiri, wanita ini siapa? Pertama, wanita ini mau perawan ataupun yang sudah nikah.
Emang perawan bisa punya air susu? Bisa. Sekarang kan sudah ada suntik hormon. Suntik hormon kemudian sehingga menyebabkan keluar air susunya. Kemudian disusui itu anak, maka termasuk dalam kategori ini. Paling cepat berapa? Paling cepat 9 tahun. Kenapa? Karena 9 tahun adalah umur wanita paling cepat bisa balik. Dan 9 tahun ini sekali lagi kita ingetin, 9 tahun ini bukan secara bukan secara Masehiyah, melainkan secara Hijriyah. Bukan dengan bulan Juli, Juni, Juli, Agustus dan lain-lain, bukan. Tetapi dengan Muharram, Safar. Karena bulan kita adalah bulan Muharram, Safar, Rabi awal, Rabi akhir dan seterusnya. Nah, tapi sayangnya banyak dari kita yang nggak hafal, masya Allah. Mudah-mudahan semuanya yang nggak hafal jadi hafal. Jadi terhitung semenjak lahir. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, sekali lagi kita ingetin, yang punya anak, khususnya perempuan ataupun laki-laki yang punya anak, yang belum tahu kapan lahir anaknya secara qamariyah, secara hijriyah, maka cari tahu. Kenapa? Karena penentuan balik itu tergantung pada kelahiran qamariyahnya, bukan masehiyahnya. Tergantung kepada kelahiran hijriyahnya, bukan masehiyahnya. Jadi misal sekarang kan udah banyak teknologi, tinggal ketik doang. Misal lahir tanggal berapa, tanggal 1 Januari tahun berapa, 95 misal. Tinggal ketik 1 Januari 95, nanti akan keluar hijriyahnya tanggal berapa. Harinya sama, harinya cocok, berarti sama. Cari tahu. Supaya apa? Tadi ketika anak kita mengadukan masalah haidnya, kita nggak kebingungan. Paling tidak ketika kita bertanya sama seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai, dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Karena perhitungannya lebih cepat hijriyah. Nanti takut secara Masehi ini belum sampai 9 tahun. Si ustadz, si kiai, si guru ini menjawab, oh ini bukan haid nih, ini istihadah. Ternyata secara qamariyah, secara hijriyah sudah 9 tahun, itu adalah haid. Kan rusak. Harusnya dia tidak wajib sholat, dia malah sholat. Jadi ini baik yang sudah berkeluarga ataupun yang akan berkeluarga. Jadi ketika seorang wanita tadi menyusui seorang anak, baik wanitanya sudah nikah ataupun belum, maka apa yang akan terjadi? Sara waladan, asara radi'a waladaha. Maka si anak ini tadi, si bayi ini menjadi anaknya si perempuan yang menyusui. Bisyartaini, dengan 2 syarat. Ahaduhuma ayyakuna lahu dunal haulain. Syarat yang pertama, si anak ini belum 2 tahun sempurna. Umurnya belum 2 tahun. Lagi-lagi terhitung dengan hitungan qamariyah, dengan hitungan hijriyah. Jadi bukan cuma buat perempuan doang, buat laki-laki juga. Ya. Ini madhabnya Imam Syafi'i. Kenapa? Karena madhab Imam Malik itu dia walaupun sudah lebih dari 2 tahun tetap jadi rodok katanya, tetap jadi anak sepersusuan. Nah, ini bahaya ini kalau diterapkan di Indonesia, nanti banyak anak sepersusuan. Udah kumisan terus nyusu sama orang lain perempuan, anak sepersusuan, bahaya. Karena di Saudi itu mayoritas madhabnya kan Maliki. Itu di sana kalau ada supir begitu, supaya jadi mahramnya kemana-mana bisa nganterin pergi berduaan, disusuin dulu. Nah, dulu ana masih ingat ketika belajar Bulughul Maram, ada yang bertanya ini sama anak punya Syekh Al-Maghfurlah Allah yarham, Syekh Muhammad Ali Yahya Mur'i, nanya gimana dengan hadis ini, karena memang ada hadisnya. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat jadi maula, jadi pembantu lah kurang lebih, membantu seorang ibu, seorang janda yang di rumahnya itu hidup sendirian. Jadi dari masih ada suaminya. Nah, bagaimana? Khawatir melihat aurat lah atau segala macam. Dijawab oleh Rasulullah SAW, rodok, susuin.
maka akan jadi anak sepersusuan. Nah, ini masih dipakai oleh mereka di hadapan madhab Imam Syafi'i. Ini nasakh, dihapus hukumnya, itu khususiyah ketika zaman itu saja. Jadi syarat yang pertama belum 2 tahun atau di bawah 2 tahun, masih di bawah 2 tahun. Kemudian yang kedua, watsani an turdi'ahu khamsa radha'atin mutafarriqatin. Yang kedua adalah ini bayi, ini anak tadi yang belum 2 tahun harus disusuin langsung. Harus disusuin langsung ke sumbernya minimal 5 kali susuan. Yang kelima-limanya kenyang. Jadi nggak boleh dicabut, kan bayi kan kalau nyusu kan kalau udah kenyang lepas sendiri ya. Ngenyot, udah kenyang lepas sendiri 1. Nanti aus lagi, ngenyot, udah kenyang lepas 2, terus sampai 5 kali. Kalau belum 5 kali maka belum terjadi hukum ini. Belum terpenuhi syaratnya. Atau sekarang kan banyak tuh, ada yang ada alat sedot ASI. Kemudian disedot, ASInya diperjualbelikan. Apakah pertanyaannya, apakah kemudian menjadi anak sepersusuan? Enggak. Kenapa? Karena enggak langsung dari sumbernya. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan itu tetap jadi anak sepersusuan. Tapi yang jumhur ulama mengambil pendapat ini enggak jadi anak sepersusuan. Kenapa? Karena enggak langsung dari sumbernya. Jadi harus langsung dari sumbernya dan harus 5 kali copot sendiri. Artinya kalau misal ketika disusuin itu ibu sepersusuannya ini nggak sabar, aduh lama banget nih bocah kagak kenyang-kenyang, dicopotin begitu, maka nggak jadi, gagal. Udah ente lapar banget begitu terus dicopotin, nggak jadi sepersusuan walaupun sudah 5 kali, maka tidak terjadi sepersusuan. Nah, muncul pertanyaan berikutnya, gimana kalau susunya tercampur dengan sesuatu? Misal si anak makan, si anak lagi makan terus disusuin, kan biasanya kan anak tuh kalau ini udah lebih dari 1 tahun, masuk 1 tahun lewat kan ada empasi kan, makanan pembantu ASI, disuapin empasi terus ausnya diminumin asinya dari ibu lain, gimana? Maka tetap walaupun tercampur, artinya walaupun tidak atau bukan murni ASI, selama langsung dari sumbernya. Jadi kalau sekali lagi, kalau walaupun tidak diperjualbelikan, misal ada perempuan nyusuin anak orang lain, kemudian disedot asinya ditaruh kulkas, karena misal capek, udah ditaruh kulkas aja dulu begitu. Karena sekarang begitu, anak ingat dulu ketika istri itu masih kan sambil kuliah dulu, istri itu hamid itu disusuin pakai botol tetap susunya susu ASI, diperas kemudian masuk ke kulkas, tapi Masya Allah Hamid ini nggak mau, jadi benar-benar full ASI langsung dari sumbernya, padahal sama-sama ASI, dikasih dot, sampai anak beli bermacam-macam dot. Ini katanya ini dotnya nggak sesuai gitu, nggak gepeng, anak beli yang gepeng. Begitu beli yang gepeng terlalu gede, ini terlalu gede, beli yang kecilan nih gitu. Wow, udah berbagai macam dot tetap nggak mau, padahal sama asinya. Jadi walaupun punyaan itu orang ditaruh di kulkas, tetap jumhur ulama mengatakan tidak menjadi hukum sepersusuan. Apa saja hukum yang akan terjadi? Wa yasiru zaujuha aban lahu. Tadi yang pertama hukum yang terjadi, ini anak jadi anaknya dia. Otomatis kalau anak jadi anaknya dia maka apa? Maka jadi mahram. Yang tadinya nih perempuan orang lain, nggak boleh dilihat auratnya, maka ketika terlihat auratnya tidak dosa pertama. Yang tadinya pertama nih perempuan orang lain bersentuhan membatalkan wudhu, bersentuhan dosa, maka ketika ini terjadi, persusuan ini terjadi, itu perempuan ketika dipegang wudhunya tidak batal, ketika bersentuhan tidak berdosa. Dan semua yang berkaitan dengan mahram antara anak dengan ibu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ini anak perempuan maka suami
si perempuan yang menyusuinya menjadi bapaknya. Jadi suaminya sama dengan bapaknya, maka hukumnya sama. Ini laki nggak boleh nikahin ini anak perempuan nanti kalau sudah besar. Begitu tumbuh dewasa tidak boleh dinikahi. Wah, kan bukan anak aneh, siapa bilang? Itu darah, maaf, itu ASI kan adalah darah. Nah, ketika masuk darahnya jadi satu, maka sudah sedarah. Tidak boleh, nggak boleh nikahin. Ini yang kedua, hukum yang kedua, suaminya menjadi bapak bagi dia. Kan yang jadi masalah kan kalau cuma perempuan lah, kalau laki mah enjoy, laki ketemu laki, anaknya laki-laki yang disusuin, ya udah selesai. Kan laki ketemu laki, suami ketemu anak laki-laki, nggak ada masalah. Tapi kalau anaknya perempuan, maka si anak perempuan ini sama dengan anaknya posisinya. Bersentuhan nggak batal, bersentuhan nggak haram, melihat auratnya tidak haram, dinikahi haram, masalah haram. Dinikahi haram. Ini yang kedua. Kemudian yang selanjutnya, wa yahrumu 'alal murda'i tazwij ilaiha. Kalau anaknya laki-laki, karena tadi si wanita menyusui, maka ini anak laki-laki ketika dewasa tetap haram dinikahi. Kenapa? Karena posisinya sama, sudah seperti ibunya ibu kandung. Udah sama persis, jadi nggak boleh dinikahin. Misal tadi tuh nyusuinnya masih muda, anak 15 tahun lah katakan, atau 11 tahun 12 tahun perempuan nyusuin anak bayi. Ketika tumbuh dewasa kan nanti gedenya agak-agak sama kan, cuma selang 15 tahun itu masih tahu-tahu ini anak yang disusuin demen gitu. Ternyata cakep ibu aneh. Terus dinikahin, haram, nggak boleh. Atau kebalikannya, ini perempuan ngelihat, ternyata nih anak yang dulu anak susu ini cakep, ternyata nih ganteng, pinter, lagi rajin ibadah, masya Allah, dinikahin, nggak boleh, haram, tetap haram. Itu hukum yang ketiga. Kemudian wa ila kulli man nasabaha, hukum yang keempat, keharaman ini berlaku bagi semua nasabnya. Maksudnya semua nasabnya, andai ini perempuan punya anak tadi, punya anak, anaknya laki-laki atau perempuan, maka semuanya berubah menjadi mahram. Kalau tadi yang disusuin anaknya laki-laki, kemudian si perempuan ini punya anak perempuan, maka laki dengan perempuan ini menjadi mahram, gak boleh dinikahin. Atau yang disusuinnya perempuan, punya anak laki-laki, sama. Intinya semua yang menjadi mahram pada nasab, yang anak langsung menjadi mahram pada rodok, menjadi mahram karena sebab adanya persusuan. Ini hukum yang terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya muncul, gimana kalau ketika menyusui, kan namanya menyusui anak kecil ya. Misal dia di Karawang ngontrak, terus ketika lahir anaknya nggak bisa disusuin. Kenapa? Karena memang ibunya tidak keluar ASI. Ada kan banyak perempuan begitu ngelahirin nggak keluar ASInya, banyak. Ada, bukan nggak ada. Kebalikannya aja ada, belum lahir ASInya udah deres, basah, terus banjir, ada banyak juga. Nah, ini misal si ibunya ternyata nggak keluar ASInya. Ini orang tua ngontrak di Karawang, mau nggak mau cari ibu sepersusuan. Namanya kecil, ternyata begitu besar. Ini orang pindah tempat. Begitu pindah tempat, pindah rumah, tumbuh dewasa. Nah, anak si ibu yang nyusuin ini tadi dengan si anak sepersusuannya tumbuh besar nggak saling kenal, karena dulu kan anak kecil, iya kan? Ternyata tumbuh besar sampai sudah manglingin, nggak tahu ibunya yang nyusuin udah meninggal, bapaknya, suaminya udah meninggal misal. Haji anak yang sebatang kara gitu. Udah tinggal sendirian, ibu bapaknya nggak ada nih perempuan. Laki-laki ini tadi si anak yang disusuin udah besar, tahu-tahu lagi main ke Karawang ketemu sama nih perempuan. Singkat cerita, nikahlah dia. Bagaimana hukum pernikahannya? Maka ini dikatakan dalam fikih namanya watok syubhat.
Pernikahannya pernikahan syubhat. Hukumnya gimana? Ketika dia tahu otomatis fasakh, otomatis rusak pernikahannya. Nah selama nggak tahu maka itu ma'fu, nggak dianggap zina. Tapi begitu sudah tahu otomatis rusak. Aduh, tapi anak kan cinta. Nggak ada sudah cinta. Udah lepas. Gimana kalau sudah punya anak? Hatta sudah punya anak. Itu anak nasabnya kembali kepada si ibunya, nggak balik kepada bapaknya. Kenapa? Karena bukan nikah yang sah. Nikahnya sebetulnya rusak. Wata syubhat. Sama dengan kasusnya begini. Ada anak kembar, nah misal nih Pak Ramdan kan kembar Pak Ramdannya. Nah, misal Pak Ramdan kan kembar, istrinya bingung misal ngebedain. Malam-malam begitu. Oh kalau ini kayaknya jarang ya, jarang. Karena istri jarang minta. Misal begini, misal saya balik. Misal ada perempuan nih kembar gitu. Perempuan nih kembar. Suaminya bingung, artinya bingung di tengah malam ya bingung. Lagi tinggal serumah, misal lagi kumpul di rumah orang tuanya. Tidur di ruang tamu semua begitu. Udah deh, karena kamar yang kosong cuma satu begitu. Udah tidur di ruang tamu aja bareng-bareng gitu. Yang laki-laki ruang tamu sebelah sono, yang perempuan ruang tamu sebelah situ. Tahu-tahu malam-malam salah ngajak, salah nyolek, colek, bangun nih perempuan namanya kembar. Tidur dia susah bedain begitu kan, colek-colek nih perempuan bangun. Ternyata yang bangun bukan istrinya tapi kembarannya. Ya orang dibangunin juga bingung. Ya namanya baru bangun udah deh di jalan aja begitu. Tahu-tahu hubungan, nah hubungan ini namanya wata syubhat. Begitu pagi-pagi cerita gitu kan, makasih ya semalam walaupun ngantuk-ngantuk tetap jalan kewajiban. Istrinya bingung. Kewajiban apaan? Semalam mana tidur katanya. Lah, terus malam siapa? Lo kembaran gua diembat juga misal begitu. Nah ini wata syubhat namanya. Nggak tahu wata syubhat. Maka hukumnya semalam ma'fu. Wata syubhat, maklum orang kembar. Ya orang walaupun udah nikah kembar kadang kalau ketemu kan, ya kalau ketemu ngedadak masih susah ngebedain. Bunda kembar susah ngebedainnya. Ya karena itu Ustadz Adi Alwi itu kalau ditanya istrinya masih suka ketukar nggak, tetap aja masih katanya. Walaupun udah jadi lakinya. Nah mirip. Jangankan ketemu begitu, kalau dari jauh aja kadang orang mirip. Jadi ini sama kasusnya. Kalau orang udah lama nggak ketemu karena rodok kan namanya ya rodok, masih kecil. Nggak ketahuan, begitu sudah dewasa gimana itu tadi. Begitu terjadi pernikahan maka pernikahan ini menjadi namanya wata syubhat. Begitu ketahuan gugur langsung, nikahnya langsung rusak. Jadi nggak harus ditalak. Oh aku talak engkau, nggak pakai. Udah otomatis pernikahannya rusak. Kenapa? Karena tidak sah. Ini masalah wata. Nah bagaimana? Ini tambahan. Bagaimana kalau ada orang mau menyusui ini? Bapak-bapak, ibu, jamaah rahimakumullah, kalau misal istri kita nggak keluar asinya, kita mau nyusuin, karena kan tetap susu asli itu lebih baik. ASI itu adalah susu terbaik. Walaupun itu susu formula harganya 1 miliar. Walaupun susu formulanya harganya 1 miliar, tetap ASI lebih baik. Maka gimana? Kalau mau cari ibu sepersusuan, cari wanita yang betul-betul solehah, wanita yang betul-betul muti'ah. Makanya dulu di zaman Rasulullah SAW, Rasul kan juga dirodok kan. Siapa ibu sepersusuannya Rasul? Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Arda'atu Halimatus Sa'diyah. Tadi Aqidatul Awam dibaca. Rasul juga anak sepersusuan, disusuin sama Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Kenapa? Karena memang dulu di sana di Makkah itu adatnya begitu Pak. Jadi begitu lahir nih, itu musim lahiran kan, emang kalau kita aja musim lahiran biasanya nih, kalau lagi musim lahiran laki-laki ya semua yang brojol kan gitu kan. Biasanya laki, kebanyakan laki mayoritas, begitu perempuan mayoritas. Kalau lagi musim lahiran itu ada satu kampung, ini kampungnya Sayyidah Halimatus Sa'diyah, ini semua ibu-ibunya, perempuan-perempuannya tuh kerjanya memang
menyusui, memang pekerjaan menyusui. Itu datang ke Mekah, datang ke kampungnya Rasulullah SAW, nyari anak sepersusuan. Supaya apa? Karena tadi kerja kan dikasih nafkah, dikasih uang upah. Begitu semuanya sudah berangkat, ternyata Sayyidah Halimatus Sa'diyah telat. Semua anak sudah diambil. Sudah punya ibu sepersusuan. Tinggal siapa? Tinggal Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Sayyidah Halimatus Sa'diyah datang sama lakinya, dikasih tahu nih tinggal satu doang nih yang belum dapat ibu sepersusuan, tapi dia yatim. Dia paham sendiri kalau yatim nggak bisa ngasih nafkah, nggak bisa ngasih buat makan-makannya segala macam. Tapi tetap Sayyidah Halimatus Sa'diyah nggak mau pulang dengan tangan kosong, nggak mau pulang tidak membawa apa-apa. Izin sama suaminya, bang, udah deh nggak apa-apa ya, gitu. Bawa aja. Ini Masya Allah. Ternyata Sayyidah Halimatus Sa'diyah adalah wanita yang salehah. Jadi kalau milih anak sepersusuan, pilih betul-betul yang saleh. Cari tahu siapa yang akan menyusui. Kenapa? Karena tadi akan masuk ke dalam tubuh anak kita akan tumbuh dari darahnya dia. Otomatis sifatnya adalah sifatnya dia. Hati-hati, anak itu turun sifat dari ibu, tapi kecerdasan dari bapak. Makanya kan kenapa dikatakan aqlul mar'i fi jamali, Allahumma shalli, jamalul mar'i fi aqlihi wa aqlul mar'ati fi jamaliha. Ketampanan seorang laki-laki ada pada kecerdasannya, sedangkan kecerdasan seorang wanita ada pada kecantikannya. Anda pernah jelasin ini, bahkan pernah kasih contoh. Maaf, sejelek apapun, maaf ya Allah, sejelek apapun laki-laki, lihat, asal cerdas, istrinya cakep-cakep juga. Betul. Ya kalau yang usah dicontohin dah begitu. Lihat aja di TV itu banyak artis-artis cerdas, dia cerdas cari uang, banyak uangnya kan cerdas tadi. Cerdas cari rezeki, cerdas cari dunia, istrinya cakep luar biasa. Tapi maaf, perempuan kalau nggak cantik, artinya cantik tuh nggak pandai dandan, nggak pandai jaga akhlak, nggak pandai jaga adab. Maka secakep apa, sejelek apa begitu, maaf, tetap saja susah begitu didapatkan oleh seorang laki-laki yang diinginkan oleh wanita. Karena tadi jamalul mar'i fi aqlihi wa aqlul mar'ati fi jamaliha. Ketampanan seorang laki-laki ada pada kecerdasannya. Makanya jangan khawatir, udah yang lagi belajar, yang lagi nyantri, yang lagi cari ilmu, udah yakin aja perempuan mah nanti juga ngerembet gitu. Masya Allah, nanti juga ngantri ente, nggak percaya ente betul-betul belajar, cari ilmu yang semangat, malam bangun tahajud minta sama Allah, ngafalin betul-betul, pagi ngafalin terus, udah pulang ke rumah ngantri itu perawan. Masya Allah. Nggak bakalan ada yang berani ngomong, anak-anak nanti dikasih makan apaan, kitab kuning, belum tahu dia belajar taklimu taklim apa isinya. Iya, jangan dipikir santri belajar lihat buka kitab taklimu taklim, ada faslun fima yajlibur rizqa, pasal yang menjelaskan di dalamnya tentang gimana caranya dapetin rezeki. Oh, santri itu kalau udah jalanin amalannya kaya ente, Masya Allah. Yang penting belajar, benar-benar belajar sungguh-sungguh, nggak usah khawatir. Jadi ini tadi balik, anak akan mewarisi sifat ibunya dan akan mewarisi kecerdasan bapaknya. Makanya bapak-bapak, laki-laki harus cerdas. Kenapa? Harus cari ilmu yang banyak. Kenapa tadi? Anak menuruni kecerdasan orang tua dari bapaknya. Tapi sifat, makanya kan Rasul sallallahu alaihi wasallam ngasih tahu laki-laki kalau mau cari perempuan lihat 4, ya kan? Di jamaliha, wali nasabiha, wali hasabiha, wali diniha, fadfar bidzatid din. Kata Rasulullah SAW, kalau mau nyari perempuan, lihat apanya? Cantiknya. Kedua, lihat apa? Lihat nasabnya. Siapa nih atas-atasnya, keturunannya baik apa enggak. Yang ketiga, lihat hasabnya, maksudnya dunianya gimana, kaya apa enggak. Lagi-lagi balik, lihat Sayyidah Khadijah yang bantu utama Rasulullah SAW dalam berdakwah. Setelah lihat hasabnya, lihat dunianya, baru terakhir apa? Agamanya. Kan Rasul sebutin agama terakhir, tapi terakhir kata Rasulullah SAW, fadfar bidzatid din, balikin, lihat agamanya dulu, baru lihat hasabnya.
Lihat agama, terus lihat dunianya, kekayaannya. Bisa ngebantu kita dakwah apa enggak, baru lihat nasabnya. Nasabnya bagus apa enggak, baru lihat cantiknya. Cantik paling belakangan. Tapi lihat di agamanya. Kenapa? Agama itu menunjukkan sifat, akhlak, adabnya. Jadi balik tuh tadi, mau nyusuin anak, lihat bagaimana perempuannya. Jadi jangan aneh kalau nanti punya anak, kok nih anak kayak begini banget begitu. Misal bocah kok begini banget, perasaan aneh dulu nggak begini. Ya iya, sifatnya nggak nurunin ente, sifatnya nggak nurunin bapak, Pak. Sifatnya nggak nurunin bapak, tapi nurunin ibu. Begitu juga ibu-ibu, jangan aneh. Ibu-ibu merasa kok saya perasaan dulu juara terus gitu ya. Kok nih anak beleknya naudzubillah begitu. Bodohnya susah banget disuruh ngafalin begitu. Jangan aneh, itu kecerdasan turunnya dari bapak. Bocah ya, suruh belajar ngapalin kagak hafal perasaan aneh dulu pinter. Ranking 1 mulu, jangan aneh, itu laki ente begitu. Jadi jangan aneh, karena masing-masing punya bagiannya, Nah, kalau muka nggak usah diurusin, muka mah blasteran juga jadi cakep gitu. Ya, mata ngambil ibu, hidung ngambil bapak, misal begitu. Atau dibalik, matanya bapak, hidungnya ibu. Asal jangan mata nggak ke bapak, hidung nggak ke ibu, rambut nggak ke bapak, nggak ke ibu, terus kemana gitu. Asal jangan begitu, nanti dua-duanya curiga, wah jangan-jangan anak tetangga nih begitu. Jadi hati-hati kalau masalah nyusuin. Kenapa? Karena tadi darahnya turun dari ibu, sifatnya. Makanya Rasul alaihi salatu wasallam kan ngasih tahu selalu sama kita, nih ibu-ibu jaga sifat. Kata Rasul, ini lagi-lagi anak ingetin, kenapa? Karena ini penting banget. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mar'atu imadul bilad. Perempuan tuh tiangnya satu negara. Kalau perempuannya baik, negaranya baik. Kalau perempuannya rusak, negaranya rusak. Kenapa negara kita rusak? Karena aneh nggak ngomong deh. Emang Rasul alaihi salatu wasallam yang bilang, kalau perempuannya sudah rusak, negaranya akan rusak. Lihat bagaimana TikTok, mau pakai jilbab, mau pakai cadar, orang joget-joget sekarang depan TikTok. Sampai ada orang kafir, aneh malu jadinya. Bikin TikTok juga, terima kasih kepada semua wanita yang sudah memamerkan tubuhnya. Kami jadi gampang melihat tubuh kalian. Ini kan malu kita. Lah iya kan yang paling banyak main TikTok di Indonesia perempuan siapa? Emang gadis-gadis orang kafir? Enggak, orang muslim. Gadis-gadis kita. Udah nggak ada malu-malunya, nggak yang emak, nggak yang ibu-ibu, nggak yang masih muda semua. Ada yang ibu-ibu joget, sono kemari, sono kemari, sono kemari. Masya Allah ya Rabbi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini hati-hati sifat nurunnya dari ibu-ibu masalahnya Pak. Makanya yang belum nikah atau yang belum nikah juga kedua, alhamdulillah Ustaz Ibnunya nggak ada. Jadi yang belum nikah hati-hati, cari perempuan yang sifatnya baik, cari tahu dulu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngasih tahu, anil mar ila tas'al wa absir qarinahu. Bukan Rasul ya, maaf. Ulama kita ngasih tahu, anil mar ila tas'al wa absir qarinahu fa kullu qarinin bil muqarani yahtadi wa in kana dha syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana dha khairin faqarinhu tahtadi. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, kalau mau tahu tentang seseorang jangan tanya sama dianya. Lah kalau nanya sama dia mah dibaik-baikin. Iya, makanya Anda bilang jangan percaya orang selama masih pacaran. Nggak ada ceritanya orang pacaran jadi ketahuan baiknya tuh nggak ada. Bagus semua, jeleknya nggak ada, bagus semua. Enggak kok, dia udah nggak malu-malu depan saya. Tanya itu pernah kentut nggak depan pacarnya lah. Nggak bakalan. Tapi kalau sudah jadi suami istri, begitu baru nikah 1 hari lagi makan, pret aja. Coba udah kebuka semua. Jadi kalau masalah orang jangan tanya, lihat aja dengan siapa dia bergaul. Kenapa? Karena setiap orang akan mengikuti agama temannya. Almar'u ma'adini khalilih. Seseorang akan ikut bersama dengan agama orang yang ada di sekitarnya.